Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Kaputri Rahmadani, Prodi Pendidikan Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada video kali ini, mari kita pelajari bersama mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Apa itu ekonomi? Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos, rumah tangga, nomos, aturan. Jadi, ekonomia diartikan sebagai aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Kalau kita bicarakan tentang ekonomi, pastinya kita langsung ingat tentang uang ya. Pengertian ilmu ekonomi tidak dapat kita sempitkan hanya pada satu jenis kegiatan transaksional saja. Para ahli ekonomi memiliki pemahaman masing-masing mengenai apa yang dimaksud dengan ekonomi. Di antaranya adalah Adam Smith mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah secara sistematis mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas yang mencapai tujuan. Lalu menurut Alfred Marshall, ilmu ekonomi adalah ilmu atau studi yang mempelajari kehidupan manusia sehari-hari. Paul Anthony Samuelson bahwa ilmu ekonomi adalah suatu ilmu tentang individu-individu dan masyarakat dalam membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang. Menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas, menggunakan berbagai cara untuk menghasilkan barang dan jasa, serta mendistribusikan barang dan jasa tersebut untuk kebutuhan konsumsi individu dan golongan masyarakat, sekaligus dimanfaatkan untuk proses produksi selanjutnya. Yang terakhir, pengertian ilmu ekonomi menurut John Stuart Mill. Ilmu ekonomi adalah pengetahuan tentang cara memproduksi dan mendistribusikan suatu kekayaan. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama, ekonomi deskriptif. Yang kedua, teori ekonomi. Dan yang ketiga, ekonomi terapan. Apa ya yang dimaksud dengan ketiga jenis ilmu ekonomi tadi? Yang pertama, ekonomi deskriptif ini ilmu ekonomi yang mendeskripsikan data-data yang menjelaskan berbagai fenomena dan kenyataan yang terjadi. Jadi, ekonomi deskriptif merupakan cabang ilmu ekonomi yang memaparkan tentang kehidupan ekonomi pada suatu daerah atau negara pada masa tertentu berdasarkan data yang ada. Selanjutnya, ilmu ekonomi dibagi secara teori juga. Pengertian teori ekonomi adalah ilmu ekonomi yang memberi penjelasan secara sederhana mengenai cara sebuah sistem ekonomi bekerja, serta ciri-ciri yang sangat penting dari sistem ekonomi tersebut. Teori ekonomi terbagi menjadi 2 macam, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Menurut kamu, apa bedanya ya? Di ekonomi mikro, kita mempelajari perilaku pelaku ekonomi, individu maupun perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Misalnya, seperti menentukan harga untuk satu jenis barang tersebut. Sementara ekonomi makro, kita mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan sebagai sistem. Hal yang diteliti meliputi tingkat pengangguran, tingkat pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, hingga inflasi dan tingkat harga. Yang terakhir adalah ekonomi terapan, yaitu ilmu ekonomi yang menggunakan hasil-hasil pemikiran teori ekonomi untuk menerangkan keterangan-keterangan nyata yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Sesuai cakupan bahasannya, ilmu ekonomi dibagi lagi menjadi beberapa cabang, di antaranya ekonomi moneter, ekonomi publik, ekonomi industri, ekonomi internasional, ekonomi regional, ekonomi sumber daya manusia, ekonomi sumber daya alam, dan ekonomi syariah. Siapa yang tahu ilmu ekonomi apa yang membahas uang, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya? Yaitu adalah ilmu ekonomi moneter. Jadi,
Kalau membahas tentang uang, perbankan, dan lembaga keuangan seperti bank, inilah ilmunya. Lalu kalau kita membahas tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian, itu termasuk ilmu ekonomi publik. Selanjutnya, ilmu ekonomi industri. Cabang ekonomi ini mempelajari tentang interaksi berbagai perusahaan dalam suatu industri. Cabang ilmu ekonomi internasional yang mempelajari tentang perekonomian antar negara. Selanjutnya, ilmu ekonomi regional mempelajari perkembangan ekonomi suatu wilayah. Kemudian ada cabang ilmu ekonomi sumber daya yang membahas mengenai sumber daya. Sumber daya sendiri itu ada dua, yaitu yang pertama ilmu ekonomi sumber daya manusia dan yang kedua ilmu ekonomi sumber daya alam. Kalau ilmu ekonomi sumber daya manusia, fokus pembahasannya adalah faktor produksi tenaga kerja, seperti masalah pengangguran, upah minimum, dan tingkat pendidikan calon tenaga kerja. Lalu ilmu ekonomi sumber daya alam ini membahas tentang masalah dan alokasi sumber daya alam yang optimal secara ekonomi. Misalnya eksternalitas positif dan negatif. Dan yang terakhir ini adalah cabang ekonomi yang khusus karena sebagian penduduk Indonesia menganut agama Islam. Cabang ilmu ekonomi ini dinamakan ekonomi syariah, bertujuan untuk menerapkan ekonomi berbasis Islam. Pokok bahasannya antara lain prinsip bagi hasil, zakat, dan penghapusan riba pada perekonomian. Apakah yang dimaksud dengan prinsip ekonomi ini? Prinsip ekonomi terbagi menjadi 3 jenis menurut kegiatannya, yaitu produksi, distribusi, dan konsumen. Prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menghasilkan atau menambah nilai guna terhadap suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan oleh produsen. Prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi adalah kegiatan ekonomi yang menjembatani antara kegiatan produksi dan kegiatan konsumen dalam jumlah, mutu, dan waktu yang tepat dengan biaya tertentu. Yang terakhir, prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumen adalah dasar berpikir untuk memperoleh kepuasan sebesar-besarnya dari suatu barang atau jasa dengan anggaran dan pengorbanan tertentu. Konsep dasar ilmu ekonomi sangat penting untuk kamu ingat. Selain untuk dasar mendalami ilmu ekonomi, konsep dasar ilmu ini juga sangat berguna untuk keputusan ekonomimu sehari-hari. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Jika kalian menyukai video ini, jangan ragu untuk memberikan feedback di kolom komentar. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.